Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, shalom. Puji nama Tuhan, Tuhan masih berikan kita kesempatan pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk datang beribadah kepada Dia. Karena ada waktunya. Suatu saat kelak, tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selagi kita kuat, selagi kita masih mampu, mari senantiasa merindukan hadirat Tuhan, merindukan ibadah, merindukan persekutuan dengan sesama maupun dengan Tuhan. Amin. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini, komunikasi keluarga yang sehat di era modern. Saya tidak akan membahas tentang alat-alat komunikasi, tetapi kita akan berbicara bagaimana sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan berkomunikasi yang sehat di dalam keluarga. Karena komunikasi itu sangat menentukan perjalanan keluarga kita. Kalau kita lihat hari-hari ini, ada banyak kalau kita lihat di dalam YouTube, saya karena jarang nonton TV ya, saya jadi nggak bisa bicara tentang TV. Kalau kita lihat di YouTube, bagaimana keluarga-keluarga Kristen yang benar-benar mempermalukan Kristus. Terus dari tahun lalu, mulai dari kasus Sambo. Di dalam kasus Sambo itu terlibat begitu banyak orang Kristen. Lagi masuk lagi kasus apa itu yang terakhir. Terus artis sekarang yang tidak pernah terpikirkan, yang selama ini kita bangga. Ari Wibowo bercerai dengan istrinya. Yang selama ini terdengar sebagai keluarga yang sangat rohani. Ada lagi Aulia, Sandi Aulia ya. Saya kebetulan nggak pernah nonton sinetron sama sekali, jadi saya nggak begitu, tapi saya ngupdate berita. Itu sangat memilukan. Itu sangat mempermalukan kekristenan. Itu sangat mempermalukan Allah kita. Kenapa banyak keluarga Kristen hancur? Itu satu. Yang pertanyaan kedua, apakah keluarga Kristen, apakah keluarga kita yang ada di tempat ini tetap utuh? Karena di sana ada keluarga yang saling mengasihi, ada keluarga yang sehat, keluarga yang bisa berkomunikasi dengan baik. Belum tentu. Bisa aja kita ini keluarga yang seperti kuburan, indah dilihat dari luar, tetapi di dalamnya keropos, keropong. Keluarga itu bukan karena kita mengasihi Tuhan, tetapi kita pertahankan keluarga itu hanya semata-mata karena malu lihat tetangga, malu lihat saudara. Tetapi apakah itu yang Allah mau dari kehidupan setiap kita? Allah mau setiap keluarga Kristen itu menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang saling mendukung. Keluarga yang mengasihi tanpa syarat. Sebagaimana Kristus telah mati bagi kita. Dia mengasihi saudara dan saya tanpa syarat. Bukan karena aku baik. Aku ini orang yang penuh dosa. Aku ini orang yang banyak kekurangan. Tetapi Kristus menyelamatkan aku. Bukan karena aku pantas, tetapi karena kasihnya. Demikian juga kita sebagai anggota keluarga di dalam rumah tangga kita masing-masing. Demikian juga kita sebagai keluarga Kristen di dalam gereja. Kasih kita harusnya tanpa syarat. Kita buka firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 14 sampai 17. Kolose 3 ayat 14 sampai 17. Nanti yang wanita yang membaca ayat yang genapnya, yang pria yang membaca ayat yang ganjil. Kolose, udah dibuka firman Tuhan semua? Kolose 3 ayat 14 sampai 17. 1, 2, 3. Kenakan. Ulang dulu, ulang.
Tadi saya minta laki-laki yang ganjil ya. Tapi, oh iya yang barusan genap ya. Maaf ya. Rudi ngajak saya ngobrol sampai malam, jadi saya konsentrasinya kurang. Jadi Rudi yang salah. Ulang ya. Yang kompak, yang lantang. Firman Tuhan itu kalau kita seperti itu iblis nggak takut. Tapi kalau kita perkatakan firman Tuhan itu dengan tegas, biar iblis lari terbirit-birit. 1, 2, 3. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pria, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tampilkan slide-nya, Kak Mian. Di tengah-tengah kian berkembangnya teknologi informasi yang demikian cepat, komunikasi antar keluarga perlu mendapat perhatian khusus. Bagaimanapun, komunikasi yang baik tidak akan terjadi dengan sendirinya. Komunikasi antar keluarga perlu mendapat perhatian khusus dari semua kita. Kenapa kita disarankan seperti itu? Karena dengan adanya HP, dengan adanya gadget sekarang ini, seringkali kita tidak pernah berkomunikasi dengan orang yang di sebelah kita, dengan orang yang serumah dengan kita. Saya ingat ketika di kampung, kalau kami pagi dan malam itu selalu makan bersama. Kami banyak bersaudara, mak saya anaknya ada 11, tapi nggak pernah ketemu tuh yang 11, kalau nggak salah ya. Yang pertama sudah berangkat ke Jakarta, baru yang terakhir. Minimal kita selalu makan di situ, bisa ngobrol bersama. Sekarang kami keluarga kecil, kami jarang duduk bersama seperti itu ngobrol. Karena apa? Ke meja makan pun HP ikut. HP itu lebih penting sekarang dari anak, istri, dan suami. Seringkali, tapi bagi saya tidak. TikTok itu lebih menarik daripada anak. Padahal apa yang kita tonton di TikTok itu? Tidak ada yang membangun iman kita. Tidak ada yang menambah pengetahuan kita. Hanya mengotori, yang kebanyakan yang kita tonton yang hanya mengotori otak kita. HP membuat kita. Kemajuan teknologi itu sangat bagus. Saya bisa berkomunikasi dengan adik saya yang ada di Amerika setiap saat. Kami bisa video call. Dia bisa mengupdate semua keadaan di kami yang ini. Dengan demikian dengan adik saya yang di Siantar, yang di Medan. Kami terhubung karena adanya HP. Dan puji Tuhan. Tetapi kita yang berdekatan, kita yang dalam keluarga, seringkali tidak ada komunikasi. Apalagi kayak kami, anak di kamarnya masing-masing, kita di sini. Seringkali saya hanya duduk di ruang tamu atau di kamar tanpa teman. Saya kan tukang ngomong, saya suka komunikasi, saya suka ngobrol kan. Tapi sekarang ini saya jarang punya teman untuk berkomunikasi. Kalau saya mau ngomong, entar dulu ya. Seringkali entar dulu, nggak tahu saya kapan mau. Aduh, itu kenapa ini? Kenapa ini kepalaku sakit ya kayak ini ya? Oh iya, aduh, ya, istirahat aja. Di rumah saya sering kata-kata seperti itu. Apa itu yang saya butuhkan? Apalagi seusia saya perempuan. Gampang melo.
Jangan kita biarkan teknologi itu menjauhkan kita dari orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita mengasihi suami, kalau kita mengasihi istri, kalau kita mengasihi anak. Bukan HP, bukan drakor, bukan yang lain yang menjadi perhatian kita. Kemarin sore habis ibadah kami ngobrol dengan Bu Gulo. Dengan siapa lagi, Bu Leni, kita ngobrol-ngobrol ibu-ibu. Dia gunakan HP-nya untuk mendengarkan puji-pujian. Sekarang kita enak untuk mendengarkan firman, untuk mendengar pujian. Manfaatkan itu HP, jangan hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Jangan pegang HP-mu padahal istrimu lagi sakit. Jangan engkau fokus nonton, apa itu namanya? TikTok, karena saya nggak punya TikTok. TikTok, main game. Sehingga kita tidak mengenal yang di sebelah kita. Kita hanya mencintai diri kita. Kita tidak ingat lagi janji nikah kita. Allah tidak mau kita hidup seperti itu. Kalau kita perhatikan semua, apa yang dibutuhkan keluarga. Jangan sampai kemajuan teknologi itu mempengaruhi komunikasi antar sesama anggota keluarga. HP yang kita miliki, kita apalagi anak-anak, kita hati-hati. Sangat gampang anak-anak mengakses apapun. Kita harus benar-benar perhatikan apa yang bisa kita. Karena banyak di sana yang tidak perlu dilihat oleh anak. Kita harus benar-benar sebagai orang tua memperhatikan itu. Jadilah kita, jangan HP anak itu sepanjang hari pegang HP. Komunikasi yang baik antar keluarga akan menentukan, kenapa ini perlu? Akan menentukan kualitas keluarga itu. Komunikasi yang baik antara saya dengan suami, antara suami dengan istri, antara saya dengan anak-anak. Akan menentukan kualitas sebuah keluarga. Keluarga akan sehat dan kuat. Jika di dalam keluarga itu ada komunikasi yang baik, di dalam keluarga itu ada komunikasi yang sehat. Coba kalau kita semua saling membentak, saling menggonggong. Keluarga itu tidak akan nyaman, keluarga itu tidak akan harmonis, akan terganggu. Terutama kita orang tua di zaman sekarang. Kita harus belajar untuk berkomunikasi dengan anak. Karena sangat beda. Saya kalau dengar orang-orang tua sekarang, apalagi yang lahir di kampung seperti saya, yang dididik orang tua di kampung itu rata-rata otoriter. Kita hanya dari kita ke anak. Orang tua jarang mendengarkan kita. Pokoknya semua aturan dari orang tua. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kita sampaikan aturan, anak itu bisa membantah, anak itu bisa memprotes. Dan kita harus memberikan kuping untuk itu. Tidak seperti zaman kita dahulu. Kita harus belajar bagaimana mendengarkan anak. Karena pergaulan anak lebih banyak di luar daripada kita. Untuk itu kita perlu belajar bagaimana berkomunikasi dengan anak. Kita perlu mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana kita berkomunikasi yang baik dengan anak. Pengetahuan kita harus terus di-upgrade. Kita harus terus bertambah pintar. Melalui apa? Kita baca hal-hal yang bermanfaat. Kita tonton hal-hal yang bermanfaat. Untuk kita bisa terhubung dengan anak-anak kita senantiasa. Ketika keluarga sehat, ketika keluarga kuat, kalau setiap keluarga kita kuat, gereja ini pun akan kuat. Karena komunikasi yang baik dari dalam keluarga akan terlihat di sini. Amin. Kalau komunikasimu buruk di rumah, kalau di rumahmu ada orang yang otoriter, yang suka membentak, yang semaunya sendiri, susah engkau berkomunikasi dengan baik di sini. Karena tidak bisa engkau pisahkan dengan hidupmu yang di rumah. Itu akan terbawa. Itu perlunya setiap orang tua.
memperbaiki komunikasi dengan anak. Sehingga keluarga kita semua menjadi keluarga yang sehat dan kuat di zaman modern ini. Kalau keluarga kita sehat dan kuat, gereja ini pun akan sehat dan kuat. Kalau setiap gereja sehat dan kuat, maka bangsa ini, orang-orang Kristen akan menjadi berkat. Akan ada orang-orang Kristen yang luar biasa, yang berdampak bagi bangsa kita. Bagaimana komunikasi keluarga yang sehat di era modern ini berdasarkan prinsip Kolose 3 ayat 14 sampai 17 yang kita baca tadi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan kasih dan damai sejahtera. Tadi firman Tuhan tadi ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Komunikasi keluarga yang sehat berdasarkan Kolose ini katakan, komunikasi berdasarkan kasih dan damai sejahtera. Semua komunikasi kita dasarnya adalah kasih. Kasih. Sehingga di dalam keluarga ketika kita berkomunikasi, bukan otoritas yang kita dahulukan. Aku kan kepala keluarga. Coy, bapak-bapak dan calon bapak. Kepala keluarga itu bukan masalah kekuasaan. Yang pria jawab. Kepala keluarga itu, engkau ditunjuk Tuhan sebagai kepala keluarga. Itu bukan masalah kekuasaan, tetapi itu berbicara tentang tanggung jawab. Yang pria, ada amin? Kayak pada takut ini jadi orang-orang bertanggung jawab. Saya ulang ya. Kekuasaan yang Allah berikan. Firman Tuhan di dalam Efesus dan Kolose, sambungan dari firman Tuhan ini Efesus 5 dari ayat 22 itu diatur mengenai hubungan suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ini firman Tuhan yang sangat disukai oleh laki-laki. Tetapi mereka tidak tahu apa kelanjutan dari firman Tuhan itu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Amin. Kristus mengasihi jemaatnya. Dia memberikan hidupnya. Dia mati untuk kita. Sehingga calon bapak dan bapak-bapak dengarkan firman Tuhan ini. Sehingga ketika dikatakan bahwa suami adalah kepala dari istri, bahwa suami adalah kepala keluarga, itu tidak berbicara mengenai otoritas, bahwa engkau lebih tinggi hakmu dari istrimu, sama sekali tidak. Itu berbicara tanggung jawab, bahwa engkau suami, engkau harus mengasihi istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, kata firman Tuhan. Adakah firman Tuhan katakan, adakah orang yang menyakiti hati dirinya sendiri? Gak ada kan? Kalau ada orang menyakiti dirinya sendiri, itu perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Tetapi kalau kita waras, kalau kita sehat, kita tidak akan pernah menyakiti diri kita sendiri. Seorang suami harus rela berkorban. Sebagaimana Kristus berkorban bagi kita. Para suami juga berkorban bagi istrinya untuk mengasihinya. Amin. Yang jawab pria ya, yang wanita diam aja. Ini urusan mereka. Jadi jangan kita katakan, aku kan kepala keluarga. Dan kita sewenang-wenang kepada istri. Karena kita menganggap kita lebih tinggi daripada istri kita. Kita lebih tinggi dari anak-anak kita. Itu berbicara tentang tanggung jawab. Bahwa engkau bertanggung jawab untuk mengasihi istrimu. Istri tunduk kepada suami. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Amin. Mari kita para istri belajar tunduk kepada suami. Saya belajar terus. Saya nggak tahu saya udah tunduk, apa saya tunduk, apa nanduk, hanya gembala yang tahu.
Nanti kalau ada yang mau tahu, saya tunduk apa nanduk, tanya nanti gembala. Kalau saya ngomong kan saya nanti, ini yang harus kita perhatikan. Bapak-bapak muda, apakah engkau sudah pernah berkorban bagi istrimu? Bapak-bapak yang sudah tua, apakah engkau pernah sudah berkorban bagi istrimu? Sebagaimana firman Tuhan yang katakan, apakah engkau sudah mengasihi istrimu? Kasih. Komunikasi berdasarkan kasih. Kasih adalah semen perekat dan lem pengikat yang mempersatukan anggota keluarga. Untuk membangun komunikasi yang baik, kita harus mengenakan jubah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan hubungan setiap keluarga. Kita harus mengenakan kasih itu menjadi jubah kita, menjadi pakaian kita. Sehingga kasih itu keluar dari hidup kita setiap saat. Kasih itu bukan sewaktu-waktu. Ketika kita mengenakan jubah kasih dalam hidup kita, setiap saat, dalam setiap menyelesaikan persoalan dalam keluarga, itu akan terlihat. Mana yang kita kedepankan? Ego? Mau menang-menangan? Kepentingan diri sendiri? Apa yang kita selama ini kita kedepankan dalam menyelesaikan masalah? Firman Tuhan katakan, kasih adalah dasar dari komunikasi kita satu sama lain. Ketika kita mengenakan jubah kasih dalam berkomunikasi, komunikasi kita akan menjadi komunikasi yang menyenangkan, komunikasi yang menyempurnakan hubungan setiap anggota keluarga. Tidak ada lagi orang yang senantiasa mengedepankan otoritas. Aku paling tinggi di rumah ini. Penghasilanku lebih besar di rumah ini. Aku lebih pintar di rumah ini. Ego kita yang keluar. Tetapi kalau kita mengenakan jubah kasih, ego itu akan di belakang. Kita yang di depan dengan kasih itu. Amin. Jika kasih dan damai sejahtera Kristus yang mendasari, pasti komunikasi akan menjadi sesuatu yang menyenangkan di dalam keluarga. Bukan formalitas semata. Seringkali komunikasi saat ini menjadi komunikasi yang formalitas. Jarang kita dari hati ke hati mengungkapkan perasaan. Padahal kita hubungan suami istri. Kata firman Tuhan, suami istri itu menjadi satu. Kapan satunya itu? Masa satunya hanya kalau kita di kamar? Enggak kan? Satunya itu hati kita. Sehingga hubungan kita tidak hubungan, komunikasi kita tidak formalitas. Seperti apa sih hubungan yang menyenangkan itu? Kita bisa saling mendengar. Kita bisa saling berkeluh kesah. Kita bisa saling menyampaikan apa isi hati kita. Kasih juga mendorong untuk menerima orang lain dengan ketulusan, mengampuni bila bersalah, dan memotivasi untuk tidak menyembunyikan sesuatu kepada keluarga. Kalau komunikasi yang berdasarkan kasih, orang tua harus membuka dialog kepada anak. Tidak bisa orang tua, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Anak juga belajar untuk mendengar. Jangan karena pendidikan kita lebih tinggi dari orang tua, kita menganggap diri kita lebih pintar. Tapi kita belajar juga untuk mendengarkan orang tua. Tetapi orang tua harus membuka dialog. Jangan searah seperti zaman saya dulu kecil. Kalau mama saya bilang harus begini, pulang sekolah harus langsung pulang. Begitu ketahuan namanya kita anak-anak, mandi di kali, rambut basah kita keringin sampai rumah belum kering. Saya sama adik saya nangis sepanjang jalan. Waktu main kita nggak ingat. Pas di jalan nggak kering-kering, aduh dapat hukuman. Kita lap-lap nggak bisa.
Mak saya tinggal bilang, dia kumpul-kumpulin dosa. Mama saya kalau marah itu nggak kayak saya. Saya ada orang salah, saya marah. Mak saya enggak. Gitu. Nanti kalau udah banyak dosa nih, anaknya kan banyak. Itu dijajarin tuh semua. Mulai dari ini. Dia tinggal ambil itu. Sebatang apa tuh? Bunga kembang sepatu. Itu pagar di depan rumah kami itu diambil. Dia ingat semua dosa orang. Orang tua saya itu hebat loh. Mungkin orangnya cerdas. Dia ingat dosa kita. Kemarin tulangmu datang dari kampung. Mama suruh kau ke belakang karena ada makanan kau lewat-lewat. Kemarin kau dan si Ros pulang sekolah, rambutmu basah. Dia tahu, kemarin mama si itu datang ke rumah, kau pakai nanya-nanya. Berapa takar mak dimasak? Orang di kampung kan gitu, kita kan yang anaknya. Berapa takar mak dimasak? Mak saya nggak pernah bilang, kelakar, enggak. Mak saya itu sangat priai. Dia hanya tinggal nggak kayak saya agak kampungan. Dia tinggal gini, dia kedip matanya. Dia terserah Boro, terserah. Tapi tangannya gini, ngepal ini, nggak dilihat tamu. Ini mengerikan kalau kayak gini. Besokannya, ini kita udah bisa bekas-bekas. Zaman dulu itu sadis orang tua. Sekarang kita bikin kayak gitu ke anak, aduh. Dilapor kita. Jadi kita untuk zaman sekarang, orang tua harus belajar dialog dengan anak. Jangan searah. Dengarkan, saling mendengarkan antara kita dengan empati. Memberi ruang untuk semua anggota keluarga mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Jarang ya, ada nggak keluarga yang seperti itu? Saling dengar gitu. Saya sih rindu kayak gitu. Keluarga yang harmonis itu seperti itu. Si istri bisa curhat kepada suami. Si suami bisa curhat kepada istri. Anak bisa curhat. Kalau saya sih puji Tuhan anak saya dua-duanya curhatnya ke saya. Rahasia Sam di tangan kanan saya. Rahasia Yohana di tangan kiri saya. Itu karena apa? Karena saya senantiasa membangun dialog dengan mereka. Kalau saya otoriter, kalau saya suka-suka saya sendiri, mungkin gak anak curhat kepada saya? Enggak. Mari kita belajar para orang tua, terutama yang anakmu masih kecil. Tantangan zaman lebih lagi, kita menghadapi tantangan zaman yang senantiasa bisa mempengaruhi anak-anak kita. Mari kita terus belajar. Belajar untuk mendengar. Jangan setiap anak atau istri menyampaikan sesuatu, kita suka motong pembicaraan. Kita langsung ambil kesimpulan, udah ini begini-begini. Dengar kita dengar. Saya itu suka ngomong. Tetapi ketika ada orang curhat, saya itu pendengar yang baik. Jadi kalau ibu-ibu, kalau bapak kayaknya kurang baik ya kalau curhat sama saya. Tapi bolehlah sekali-sekali, asal jangan perlu ketemu ya. Kalau mau curhat sama saya itu pendengar yang baik. Gak apa-apa, kalau mau curhat, Ibu Gembala, aku begini loh suamiku, aku pengen ngobrol sama Ibu Gembala. Kalau orang lain kan pasti nanti jadi bumerang bagimu. Tetapi kalau ke saya pasti mendoakanmu. Jadi aman. Yang mau curhat, mulai dari istri wakil gembala boleh curhat sama saya. Kalau gembala nggak usah curhat. Saya nggak suka dengan gembala ini kalau kami komunikasi. Ada satu kebiasaannya yang dari dulu nggak berubah. Kalau anak menceritakan atau saya menceritakan sesuatu, belum selesai itu cerita, dia udah langsung bikin kesimpulan. Saya bilang, jangan kayak gitu Pak, dengar dulu sampai selesai. Jangan asumsi kita orang peristiwanya apa. Jadi karena udah tahu misalnya orang ini keras kepala. Yang kita ceritakan nggak ada hubungannya dengan kekeras kepalaannya. Iya begini begono. Pak, mendengar itu sangat penting nih, mendengar itu. Nggak langsung kita. Akhirnya anak mau nggak cerita kayak gitu? Enggak lah. Ya udah mak, kita aja mak cerita mak. Apalagi kayak si Yohana itu. Yohana itu kukunya kepotong dikit aja cerita. Kasih mendorong untuk menerima orang lain dengan ketulusan. Mengampuni bila bersalah dan memotivasi untuk tidak menyembunyikan sesuatu kepada anggota keluarga. Setiap kita anggota keluarga membicarakan setiap hal dengan terbuka.
Jangan ada rahasia-rahasiaan di antara kita. Siap menyelesaikan masalah. Kalau kita mendapat masalah di luar, kalau anak kita mengalami masalah di luar, kita harus terbuka untuk mendengarkannya. Dan kita dan anak juga harus kita sabar untuk mendengar dan kita mencari solusi. Jangan menghakimi anak, jangan menghakimi pasangan. Kita saling menerima, aku melakukan kesalahan ini. Ada kejujuran. Sehingga kita, disitulah kita sebagai anggota keluarga saling menguatkan. Karena pasti suatu saat kita pernah salah. Saya pernah salah enggak? Sering saya salah. Saya pernah dulu ya, waktu Pak Tony masih di sini, dia mengatakan apa ke saya langsung jawab dan saya ketus. Aduh, waktu itu udah pas mau ibadah, saya ingat itu di tangga itu. Ya ampun Tuhan, ampuni saya. Setelah itu saya langsung panggil Pak Tony. Pak Tony, maaf, tadi saya keras ke Bapak, saya salah inian. Maafin saya ya. Udah Bu, gak apa-apa Bu. Tapi saya kan enggak, nah maafin saya. Kalau kau maafin, salam. Saya seperti itu. Ada banyak orang yang gak pernah minta maaf, salah pura-pura diam-diam, atau juga nanti pasanganku akan ini sendiri. Siapa di sini suami yang gak pernah minta maaf sama istri? Ayo jujur. Siapa di sini suami yang suka minta maaf sama istri? Ini pada manusia gak jelas ini semua. Tidak akan selesai ibadah ini kalau gak ada ya. Siapa di sini suami yang suka minta maaf sama istri? Pak Sulyong katanya suka minta maaf. Siapa di sini suami yang tidak pernah minta maaf sama istri? Ini gembala nggak jelas ini di mana posisinya. Pertanyaan berikutnya, siapa di sini suami yang jarang-jarang minta maaf sama istri walaupun salah? Kita belajar mengampuni. Tetapi orang yang diampuni pun jangan engkau berkutat dalam kesalahanmu. Kita udah tahu kita salah. Tetapi terus dosa itu kita lakukan. Kita mau istri kita, suami kita mau memaafkan kita dengan kesalahan yang sama. Kalau kita melakukan kesalahan yang sama terus berulang-ulang. Firman Tuhan katakan kita sama seperti keledai. Siapa di sini yang mau seperti keledai? Kalau engkau melakukan kesalahan hari ini, dosamu sama terus, minggu depan kau minta maaf lagi, kau salah lagi, minggu depan kau lakukan dosa yang sama, minggu berikutnya kau lakukan dosa yang sama. Firman Tuhan katakan, bukan aku yang mengatakan, engkau seperti keledai yang jatuh ke lubang yang sama. Keledai itu adalah binatang yang bodoh. Jangan ada kita yang mau disamakan dengan keledai. Karena keledai itu bodoh. Tetapi apa yang kita memperbaiki diri setiap saat. Tidak mungkin komunikasi dalam keluarga. Kalau pasangan itu selalu melakukan kesalahan yang sama. Kalau suami selalu melakukan kesalahan yang sama. Istri terus-terusan melakukan kesalahan. Tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Bagaimana keluar dari hati kita kasih. Bagaimana kasih itu menjadi perekat dalam hubungan kita sebagai anggota keluarga. Untuk mempersatukan anggota keluarga. Komunikasi yang dibangun dalam keluarga berdasarkan kasih. Tidak akan pernah keluar dari hati kita. Kalau hati kita tidak baik. Itu perlunya kita menjaga hati. Kita periksa hati kita masing-masing. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan suami dengan baik. Kalau hati kita tidak baik. Karena firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharanya yang baik. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Jadi jangan ada orang yang katakan, aku emang kasar kata-kataku tapi hatiku baik, kau pembohong kalau ngomong kayak gitu.
Tidak ada orang yang kata-katanya kasar, hatinya baik. Ini firman Tuhan yang mengatakan, orang yang baik akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi kalau orang jahat, dia tidak akan pernah mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Untuk itu terlihat kalau hatimu baik, engkau akan senantiasa mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari hatimu yang baik. Sekalipun orang salah, sekalipun pasanganmu salah, sekalipun anakmu salah, engkau senantiasa merangkul. Yang kau kedepankan adalah kasih sebagai pengikat sehingga keluarga tetap sehat, tetap kuat. Amin. Mari kita belajar untuk melakukan itu. Kolose 3:15 tadi dikatakan apa? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Dalam berkomunikasi dengan siapapun. Sebagai anak Tuhan yang telah menerima damai sejahtera Kristus. Kita harus menundukkan diri kepada pemerintahan damai sejahtera Kristus itu. Damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hatiku. Amin. Kalau damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatiku, aku akan menjadi pembawa damai. Situasi seperti apapun yang kuhadapi, aku harus mengedepankan perdamaian daripada pertikaian. Aku akan mengedepankan damai sejahtera bagi semua anggota keluarga daripada aku harus menang-menang. Aku harus menang. Di dalam keluarga ini aku harus menang. Kalau engkau mau menang-menangan, jangan di dalam keluarga. Itu di tempat judi. Dan di tempat judi juga yang menang hanya bandar. Saya belum pernah ketemu orang yang jadi kaya karena judi. Kalau ada pertemukan saya mau belajar dari dia. Kali aja bisa buat modal untuk beli tanah depan gereja. Itulah yang disebut damai sejahtera Kristus. Memerintah dalam hati kita. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera Kristus harus memerintah senantiasa dalam hati kita. Menang berkuasa di dalam hati kita. Atau menjadi seperti wasit yang memutuskan segala perbedaan di antara anggota keluarga. Sehingga kalau ada perselisihan di dalam keluarga, kalau ada perbedaan pendapat bagi kita sesama anak Tuhan, yang kita kedepankan kasih dan damai sejahtera Allah. Dan damai sejahtera Allah itu menjadi wasit untuk menengahi. Ya udahlah, yang penting kita begini loh, biar kita tetap bersatu. Itu yang kita kedepankan. Dan orang yang memelihara damai sejahtera Allah dalam hidupnya, dia akan bisa bersyukur. Amin. Yang kedua, komunikasi keluarga yang sehat, yang diatur dalam Kolose 3 ini. Yang kedua adalah komunikasi dengan hikmat Kristus. Hendaklah ayat 16 ya, Kolose 3:16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perkataan Kristus atau firman Tuhan atau Injil yang sudah kita terima harus menjadi pedoman, harus menjadi pelita dalam keluarga kita, di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi yang kita hadapi. Firman Tuhan itu yang mengatur, mempengaruhi seluruh gerak langkah kita di dalam keluarga. Amin. Itu perlunya kita senantiasa memenuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu diam di dalam kita. Dia tidak hanya diam, tetapi dia bergerak. Dia bekerja dalam hidup kita. Firman Tuhan itu menjadi pelita, menerangi setiap langkah kita. Sehingga hati kita senantiasa berlimpah dengan pujian dan syukur. Amin.
tidak mungkin hati kita berlimpah dengan pujian dan syukur ketika firman Tuhan itu tidak ada di dalam hati kita. Pada saat berkomunikasi, bukan hanya keterampilan atau skill pribadi yang kita butuhkan. Banyak orang yang pinter untuk di luar berkomunikasi, bermanis-manis, tetapi tidak keluar dari sini. Cepat atau lambat itu suatu waktu akan ketahuan. Kalau engkau tidak jujur, kita hanya ini aja, kita belajar. Bagaimana sih biar terlihat saya ini seperti orang yang baik. Setiap ketemu, ada orang yang pernah kenal seperti itu. Ini numberku yang baik ini, aduh nggak ada lagi kurangnya ini. Ketemu situ, oh ini orang paling baik sedunia. Padahal kita di rumah tidak seperti itu. Kita tidak pernah katakan suami kita baik. Kita tidak pernah katakan istri kita baik. Kita perlu belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Tetapi ada yang lebih penting dari situ yang harus kita keluarkan dari hidup kita. Yang firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 45 tadi. Terus itu kita benahi hati kita. Sehingga ketika kita berkomunikasi, benar-benar itu datang dari hikmat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Hikmat Tuhan itu terus bekerja. Kalau hikmat Tuhan, kalau firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Dengan hikmat daripada Tuhan, kita berkomunikasi satu sama lain. Bagaimana ketika suami salah, bagaimana ketika istri salah, bagaimana ketika anak salah. Kita tahu cara berkomunikasi. Sehingga dari mulut kita tidak keluar kata-kata yang mengutuki, kata-kata yang sia-sia. Tetapi yang keluar dari mulut kita senantiasa perkataan yang membangun, bukan perkataan yang menghakimi. Kalau hikmat Tuhan itu ada pada kita, kalau firman Tuhan itu ada pada kita, yang kita keluarkan itu perkataan yang membangun. Sekalipun orang di sekitar kita melakukan kesalahan, kita belajar untuk mengeluarkan perkataan yang membangun. Bukan perkataan yang merendahkan, bukan perkataan yang melecehkan, bukan perkataan yang mengutuki. Tetapi yang keluar dari mulut kita senantiasa perkataan-perkataan yang membangun dan memotivasi. Bagaimana orang bangkit dari keterpurukannya. Kalau suami kita terpuruk, kalau istri kita terpuruk, kita memberikan motivasi. Bukan kita mendorong mereka untuk jatuh. Tetapi kita akan berusaha untuk mengangkat mereka. Bagaimana caranya? Kita memotivasi mereka. Sabarlah. Itu kita butuhkan. Siapapun kita butuh kata-kata motivasi. Siapapun kita perlu topangan. Saya belakangan ini, jangan bosan ya dengar saya sakit. Saya emang dari muda sering sakit. Belakangan ini sering sakit. Setiap pulang gereja Senin kemarin, saya tidak bisa beraktivitas selama 4 hari. Baru hari Jumat itu saya bisa ini. Seperti itu terus. Di mobil kemarin, sampai gembala itu udah pusing lihat saya. Kram sana, kram sini, semua sakit badannya. Tapi begitu di sini sampai di gereja, saya bisa melayani firman Tuhan. Itu kelebihannya. Saya bisa mengajar katekisasi dengan baik. Kalau saya tidak ada gembala yang memberikan kata-kata motivasi, kalau dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, saya tidak akan kuat berdiri. Saya butuh topangan. Amin. Saya butuh bukan topangan hanya dari gembala. Saya butuh topangan dari jemaat. Ketika aku melihat wajahmu di tempat ini, semangatku langsung membara. Ketika aku melihat kemarin, aku melihat jemaat yang datang dalam ibadah WBI hanya beberapa orang. Aku yang lagi kesakitan sepanjang jalan. Yang sepanjang jalan di ini gerak dikit sakit, ini dikit sakit. Aku semakin mau nangis. Tetapi ketika aku lihat anak-anak katekisasi semangat mengikuti, saya kemarin rada marah ke mereka.
Karena hanya satu orang yang bisa ayat hafalan. Saya sedih bukan main. Padahal Sabtu lalu juga saya mengajar itu dalam keadaan sakit. Saya mempersiapkan itu juga dalam keadaan sakit dalam hati saya. Tuhan, mereka nggak tahu. Untuk mempersiapkan ini saya harus seminggu ini. Otak saya terus itu memikirkan itu, mereka nggak tahu. Hanya satu orang yang hafal, tambah Mr. Dio. Anaknya Pak Supriyadi. Padahal dia itu peserta tamu, peserta kehormatan. Tapi dia yang hafal. Dan kalau jawab dia yang paling cepat. Saya bingung itu. Itu kayaknya calon menggembalakan di tempat ini nanti gantikan gembala. Saya lihat, kalau orang, untuk itu ibu-ibu semangatlah. Semangat. Sehingga kita saling menyemangati. Ibu-ibu untuk menyemangati saya. Nggak perlu kasih kue, nggak perlu kasih apa. Rajin aja ibadah. Saya udah semangat. Karena kalau ibu-ibu kasih kue nanti saya makin gemuk. Saya udah cukup. Makan sedikit aja. Saya masuk angin aja nambah lemak. Apalagi ibu-ibu kasih kue. Nanti saya makin gemuk. Rajin aja ibadah. Rajin komsel. Rajin doa Jumat. Terutama pelayan Tuhan. Itu akan memberikan, memotivasi kita satu sama lain. Terutama bagi saya. Sekali lagi jangan kita saling, ketika ada yang salah jangan saling merendahkan, jangan saling mengutuki, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik daripada kita. Untuk itu kita harus benar-benar menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Karena ada kuasa di dalam perkataan. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau engkau suka mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada pasanganmu, kata-kata itu akan menimpa engkau. Kata firman Tuhan, bukan kata saya. Sorry ya, saya nggak suka nambah-nambahin firman Tuhan. Saya hanya menyampaikan yang di sini. Kalau engkau suka mengatakan kata-kata yang tidak baik kepada anakmu, itu merupakan doamu. Untuk itu belajar yang keluar dari mulut kita kata-kata yang memberkati. Sekalipun anak menyebalkan. Anak saya Samuel itu sekarang ini lagi menyebalkan. Tapi tahu Bapak Ibu kalau saya ngobrol sama dia. Saya manggil dia. Sam, sini nak. Ayo Mang yuk. Kamu beli dulu ini. Kamu ini. Kelebihannya dia kita suruh beli sayur, beli wortel satu pun. Ayo nak. Kasihan Mbak kau ke warung sih. Beli wortel 2 biji. Iya mak, ayo saya. Dia kurang. Tetapi saya tidak mau menjatuhkan dia dalam kekurangannya. Jangan keluar dari mulut kita kata-kata yang tidak baik kepada anak. Seperti apapun. Karena firman Tuhan, kita sendiri, kita yang suka menggemakannya. Kita akan memakan buahnya. Mulai hari ini kita belajar mengeluarkan kata-kata yang memberkati bagi istri kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita. Tidak ada lagi jemaat yang mengeluarkan kata-kata yang kasar, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang suka memarahi suami, yang suka memarahi istri, yang suka memarahi anak dengan semena-mena. Oh berarti aku bebas dong Bu Gembala melakukan kesalahan. Kalau tidak boleh marah lagi. Bukan tidak boleh marah, stop dulu. Marah itu boleh asal marah kita itu adalah marah yang suci. Marah yang agung sebagaimana Kristus marah. Ketika bait Allah diperlakukan dengan tidak selayaknya. Yesus sendiri pernah marah. Kalau engkau salah, wajar engkau harus ditegur. Tidak boleh kau dibiarkan dalam kesalahanmu. Karena itu bukan kasih. Firman Tuhan katakan, kalau ada di antara saudaramu yang bersalah, engkau harus menegurnya. Ketika engkau menegurnya, engkau sudah bebas dari tanggung jawabmu. Amin. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, istri kita bilang jangan dong, suami kita bilang jangan kayak gitu terus dong. Masa kamu setiap pulang kerja, drakor terus. Saya suka bingung loh, lihat pasangan, orang tua yang bekerja di luar nih, perhatikan para orang tua. Engkau punya anak di rumah, engkau sampai di rumah, masih nonton film Korea, masih nonton TV, masih nonton
Apa tuh yang cek dan recheck dan yang lain. Dan suami yang kau masih main game, engkau masih pegang HP. Kapan kau berkomunikasi dengan anakmu? Manfaatkan waktu yang singkat itu untuk komunikasi dengan anak. Karena itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pelukan seorang bapak, pelukan seorang ibu sangat bermanfaat untuk membangun jiwa anak. Untuk itu lakukan. Jangan habiskan waktumu untuk hal yang sia-sia. Nanti setelah tua seperti saya ini, ada waktunya engkau untuk bersenang-senang. Amin. Kemana semua? Udah pergi ya? Amin. Masa harus dimarahi? Jadi keluar deh ini saya. Sampai di mana tadi ya? Jadi lupa saya. Yang ketiga, untuk berkomunikasi yang sehat dalam keluarga kita. Yang menurut Kolose 3 tadi adalah komunikasi untuk memuliakan Kristus. Di ayat Kolose 3:17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun yang kita lakukan dalam hidup, dalam keluarga, seluruh kehidupan kita dalam keluarga, kita harus berpusatkan kepada Kristus. Segala komunikasi, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, di dalam kita berkomunikasi satu sama lain di dalam keluarga, di dalam berjemaat, kepada siapapun kita, Allah mau kita lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya apa, Bu Gembala? Artinya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu mempermuliakan nama Tuhan. Setiap kita hidupnya harus berpusatkan kepada Kristus. Kita tidak bisa mempermuliakan Dia kalau hidup kita tidak berpusat kepada Kristus. Tujuan akhir dari semua hal yang kita lakukan sebagai orang percaya adalah untuk memuliakan Kristus. Jika tujuan akhir dari semua yang kita lakukan adalah untuk mempermuliakan Kristus, maka setiap orang tua harus menjadi contoh, harus menjadi role model, harus menjadi teladan bagi anak-anak. Melalui keteladanan itu, kita mendidik anak kita. Mari kita periksa diri kita masing-masing yang sudah menjadi orang tua. Apakah kita selama ini sebagai bapak, kita sudah menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dalam bersikap, dalam berbicara, dalam bertindak. Apakah kita sudah menjadi teladan bagi anak kita? Para ibu, apakah kita sudah menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam rumah tangga? Dalam mengeluarkan perkataan, dalam berucap, dalam apapun, dalam tingkah langkah kita. Apakah kita sudah pantas diteladani anak? Keluarga dapat menjadi tempat pertama untuk setiap anggotanya berlatih memuliakan Kristus dalam hidup keseharian. Bukan orang pasar yang melatih anakmu untuk hidup, untuk beribadah memuliakan Kristus dalam hidupnya. Bukan. Bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Untuk itu orang tua harus mempraktekkan hidup yang mempermuliakan Allah dalam hidupnya. Kalau kita tidak bisa sebagai orang tua mempraktekkan hidup yang mempermuliakan Allah dalam hidup kita, hidup yang berpusat kepada Kristus, kita gagal menjadi teladan. Untuk itu ibu-ibu, untuk engkau menjadi teladan dalam rumah tanggamu, tidak cukup kau berkata-kata manis kepada anak, berkata-kata manis kepada orang tua, teladan dalam setiap langkahmu. Tidak malas. Itu penyakit, ada banyak loh orang ini. Saya ini dulu ya, agak lari sedikit. Banyak orang menganggap bahwa kemalasan itu bukan dosa. Malas itu dosa loh. Kenapa malas itu dosa? Karena setiap orang malas itu berarti egois. Ada nggak di sini orang malas yang nggak egois? Nggak ada kan? Karena orang malas itu membiarkan orang lain untuk melakukan bagi dia. Benar apa nggak benar?
Dan orang malas itu, saya kasih tahu nih lagi nih ya. Yang paling luar biasanya dari orang malas. Firman Tuhan katakan suruh belajar kepada semut. Hei orang malas. Berubah. Kalau nggak belajar kepada semut. Kalau engkau nggak mau belajar disuruh Tuhan untuk belajar sama semut. Bangkit dari kemalasanmu. Sehingga menjadi contoh bagi anak-anakmu. Amin. Hidup yang berpusatkan kepada Kristus. Bukan pada diri sendiri. Kalau kita hidupnya berpusatkan kepada Kristus, kita pasti bisa menjadi teladan bagi anak. Orang tua yang mengajarkan prinsip ini kepada anak. Kemudian anak-anak yang belajar menerapkannya di dalam keluarga. Sehingga terus berlanjut kepada keturunannya. Sebagaimana Timotius dari neneknya Lois kepada ibunya. Dari ibunya kepada Timotius. Selanjutnya seperti itu sampai kita mendengar firman Tuhan. Karena ada orang-orang yang meneruskan kepada kita. Mari kita wariskan itu kepada anak-anak kita. Jadilah teladan setiap saat. Buat kita yang belum berkeluarga. Buat kita yang masih anak muda. Jadilah teladan buat orang-orang di sekitarmu. Jadilah teladan di dalam keluargamu. Kalau keluargamu belum mengenal Tuhan. Kalau keluargamu belum bertobat. Jadilah teladan bagi mereka. Perlihatkanlah bagaimana berkomunikasi sebagai orang Kristen. Sehingga melalui itu mereka juga melihat Kristus yang hidup dalam hidupmu. Di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ketika kita semua sudah menjadi teladan dalam kehidupan kita. Anak-anak kita didik dengan baik. Menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya. Dan pada masa tua kita ketika dia terus bertumbuh dewasa. Dia tidak akan pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Untuk itu firman Tuhan katakan di dalam Efesus 6 ayat 4. Dengarkan bapak-bapak dan calon bapak. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Biarlah kita semua yang ada di tempat ini. Kita belajar ke depan. Firman Tuhan yang kita dengar ini hidup dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk berkomunikasi yang baik di dalam keluarga, berkomunikasi yang sehat, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, keluarga yang senantiasa mempermuliakan Kristus dalam hidupnya. Amin.